Transformasi digital mengupas tren dan terobosan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era yang semakin terhubung ini, transformasi digital telah menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak bagi organisasi dan individu. Teknologi informasi dan komunikasi atau disebut dengan TIK menjadi kunci utama dalam mengakselerasi perubahan dan memungkinkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai sektor. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak penjelasannya. Mengenal transformasi digital. Di Indonesia terjadi transformasi digital yang mengacu pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah aktivitas masyarakat dalam berbagai aspek seperti bisnis, pemerintahan, serta kebutuhan lainnya. Transformasi ini berfokus pada bagaimana teknologi dapat membawa perubahan besar bagi dunia bisnis dan industri melalui penggunaan internet, big data, serta kecerdasan buatan seperti machine learning. Sebelum mencapai tujuan tersebut, ada 3 tahapan yang harus dilalui sebagai langkah awal. Yang pertama, digitasi. Pertama-tama, ada tahapan digitasi, yang berarti mengganti teknologi analog atau konvensional dengan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional. Salah satu contohnya adalah penggunaan file PDF dan format digital lainnya untuk mengirim dokumen secara cepat menggunakan smartphone atau PC. Yang kedua, digitalisasi. Digitalisasi yang merupakan lanjutan dari proses digitasi. Dalam tahap ini, informasi, data digital, dan hal-hal lain menjadi lebih bermakna dan penting dalam transformasi digital di Indonesia. Oleh karena itu, peranan IT sangatlah vital dalam proses ini. Pada dasarnya, digitalisasi juga berdampak pada cara interaksi masyarakat, terutama dalam transaksi jual-beli. Sebelum adanya transformasi digital, transaksi dilakukan secara tatap muka dan konvensional. Namun sekarang, semakin mudah dengan adanya layanan e-commerce yang menyediakan metode pembayaran online yang aman dan nyaman untuk pelanggan. Tahapan ketiga adalah transformasi digital, di mana perusahaan melakukan kerjasama bisnis antara bisnis konvensional dengan bisnis digital untuk menyediakan layanan-layanan baru yang memudahkan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini didukung oleh tingginya minat dan permintaan dari pelanggan akan kecepatan dan kenyamanan layanan. Maka dari itu, banyak aplikasi baru bermunculan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dengan kata lain, transformasi digital merujuk pada bagaimana teknologi menjadi poin utama dalam revolusi bisnis dan industri. Sebagai contoh adalah penggunaan jaringan transformasi digital di Indonesia saat ini mengalami beberapa tren positif. Ada beberapa tren yang bisa dikelompokkan antara lain transformasi digital proaktif, yaitu tren yang mempengaruhi perilaku dan budaya kerja masyarakat serta membuat keterhubungan menjadi semakin mudah. Yang kedua, peningkatan penggunaan sistem komputasi awan atau cloud computing, terutama untuk bisnis tertentu dalam menyimpan dokumen dan data penting. Yang ketiga, sistem otomatisasi dalam bisnis juga semakin berkembang, seperti transaksi yang lebih efisien sehingga meningkatkan daya saing. Yang keempat, infrastruktur IT semakin berkembang sebagai sarana untuk menghasilkan data penting guna merancang strategi masa depan. Yang kelima, keamanan siber menjadi perhatian utama dengan adanya tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik untuk mencegah kejahatan seperti pemalsuan data atau informasi lainnya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital di Indonesia sedang berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perkembangan teknologi serta ekonomi negara kita secara keseluruhan. Contoh transformasi digital. Berbagai perusahaan di Indonesia saat ini menerapkan berbagai proses dan tren transformasi digital. Salah satu contohnya banyak ditemukan di perusahaan sektor perbankan dan keuangan.
Penggunaan digitalisasi dalam sektor ini mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi. Sementara pihak bank dapat lebih mudah memantau nasabah. Ini termasuk penggunaan tanda tangan elektronik untuk penanda tanganan dokumen secara digital. Itulah gambaran singkat mengenai tren transformasi digital di Indonesia. Transformasi digital merupakan faktor penting yang harus terus dikejar demi pelayanan yang lebih cepat, aman, dan praktis. Tren utama dalam transformasi digital. Yang pertama, Internet of Things. Mengapa Internet of Things menjadi tren utama dalam transformasi digital? Contoh penggunaan Internet of Things dalam berbagai industri, manfaat dan tantangan yang terkait dengan implementasi Internet of Things. Yang kedua, kecerdasan buatan, yaitu AI. Peran AI dalam transformasi digital, aplikasi AI dalam berbagai bidang seperti otomasi proses bisnis, analitika data, dan pengenalan wajah. Etika AI dan tantangan yang terkait dengan penggunaannya. Kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu terobosan teknologi yang sedang berkembang pesat di era digital saat ini. AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis dengan analisis data secara real-time, serta meningkatkan kualitas produk atau layanan dengan otomatis. Yang ketiga, cloud computing. Keunggulan cloud computing dalam mendukung transformasi digital, model layanan cloud dan contoh penggunaannya, keamanan dan privasi data dalam lingkungan cloud. Cloud computing merupakan model layanan komputasi berbasis internet yang menyediakan sumber daya IT seperti penyimpanan data, aplikasi, dan infrastruktur jaringan. Yang keempat, analitika data dan big data. Pentingnya analitika data dan big data dalam transformasi digital. Penggunaan analitika data untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Tantangan dan solusi dalam mengelola dan menganalisis big data. Salah satu terobosan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung transformasi digital. Pemerintah Indonesia menciptakan suatu kebijakan baru yang disebut dengan sistem e-government. E-government ini diciptakan dengan tujuan agar masyarakat Indonesia dengan mudah mengakses informasi dan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Namun, dalam perjalanannya, e-government ini dinilai belum berjalan secara efektif. Masalah yang pertama, hal yang menyebabkan tersebut adalah sistem e-government dinilai belum cukup responsif terhadap perubahan TIK yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menurut Kominfo, 64% orang Indonesia sudah menggunakan dan terhubung ke internet. Namun, hingga tahun 2018 masih belum ada tanggapan dari pemerintah, khususnya Kominfo untuk membuat suatu regulasi dan kebijakan e-government yang mengatur tentang perubahan digital di Indonesia. Masalah kedua adalah adanya kesenjangan digital yang terjadi di Indonesia. Kesenjangan digital terjadi karena kurangnya penyebaran informasi dan pengembangan TIK di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, infrastruktur yang diberikan juga kurang merata, sehingga masyarakat, khususnya yang ada di desa ataupun di pedalaman, tidak dapat menjangkau internet secara luas. Tiga adalah kurangnya integrasi data dalam proses dan pengembangan sistem e-government. Hal ini terjadi karena pemerintah sering menggagalkan biaya untuk aplikasi yang sebenarnya sudah dimiliki, sehingga terjadilah duplikat atau double aplikasi. Nah, jika dikaitkan dengan kasus tadi, dapat dinilai bahwa tata kelola sektor publik yang ada di pemerintahan masih kurang dalam hal kompeten. Hal tersebut berhubungan dengan survei yang dilakukan oleh Kominfo, bahwa kemampuan para pegawai administrasi publik dalam menggunakan komputer masih berada dalam tahap kompetisi dasar, seperti pengelolaan kata dan penggunaan website saja. Padahal, layanan publik yang berbasis digital seperti e-government memerlukan keterampilan seperti pemrograman, analisis pengembangan aplikasi, dan penggunaan perangkat lunak.
Selain itu, sebagian besar lembaga kementerian dan pemerintah tidak memiliki budaya kerja digital dan kurang terbuka terhadap kolaborasi kebijakan e-government tadi. Juga termasuk ke dalam nilai berorientasi kepada pelayanan. Implementasi e-government yang sudah bertransformasi ke teknologi digital dapat menjadi sebuah terobosan baru bagi sebuah lembaga pemerintah untuk mengubah model dan arah yang lebih baik bagi kinerja mereka. Selain itu, sebagian besar lembaga kementerian dan pemerintah tidak memiliki budaya kerja digital dan kurang terbuka terhadap kolaborasi kebijakan e-government tadi. Juga termasuk ke dalam nilai berorientasi kepada pelayanan. Implementasi e-government yang sudah bertransformasi ke teknologi digital dapat menjadi sebuah terobosan baru bagi sebuah lembaga pemerintah untuk mengubah model dan arah yang lebih baik bagi kinerja mereka. Ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah yang terjadi pada kebijakan e-government yang sudah disebutkan tadi, yaitu yang pertama, adanya penataan hukum dan kebijakan yang dapat memandu implementasi e-government di Indonesia. Menyempurnakan sistem digital seperti pusat data, jaringan pemerintah, dan aplikasi yang lebih terintegrasi. Meningkatkan kompetisi TIK di dalam birokrasi, perubahan budaya kerja di birokrasi menjadi kerja secara digital. Meningkatkan kolaborasi antar sektor atau lembaga, serta menyediakan infrastruktur TIK, terutama di daerah terpencil atau pedalaman. Dengan beberapa rekomendasi yang sudah disebutkan kebijakan e-government, diharapkan lebih mampu dalam bersaing ke era transformasi digital dan memberikan pelayanan publik secara efektif kepada seluruh masyarakat. Nah, mengapa transformasi digital diperlukan dalam bisnis? Transformasi digital di Indonesia berjalan bukan tanpa alasan. Tentu ada hal-hal yang ingin dicapai bagi sebuah perusahaan dengan transformasi ini. Penggunaan sektor digital akan mengubah cara berbisnis, baik dalam skala kecil, menengah, hingga berskala besar. Implementasi transformasi digital akan berdampak positif di berbagai sektor. Salah satunya adalah bagaimana cara dalam mengelola bisnis agar lebih efisien, mudah diakses masyarakat, dan mendatangkan keuntungan lebih. Selain itu, digitalisasi juga lebih mendekatkan brand dengan konsumen. Di sisi lain, adanya data digital dapat menjadi sumber informasi untuk merancang dan menjalankan strategi bisnis di kemudian hari. Namun demikian, penting bagi kita untuk waspada terhadap dampak negatif dari transformasi digital, seperti hilangnya lapangan pekerjaan akibat adopsi robotika pada industri tertentu, serta penyalahgunaannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dalam kesimpulan, transformasi digital telah membawa banyak kemajuan bagi dunia bisnis maupun kehidupan manusia secara umum. Namun demikian, kita harus tetap bijak dalam mengadopsinya demi menjaga keseimbangan antara manfaat dan resiko. Transformasi digital memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis saat ini. Berikut adalah beberapa dampak utama dari transformasi digital. Yang pertama, efisiensi operasional. Dengan mengadopsi teknologi digital, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Otomatisasi proses bisnis, penggunaan algoritma cerdas, dan pengelolaan data yang lebih baik memungkinkan perusahaan untuk mengurangi waktu, biaya, dan kesalahan dalam operasi mereka. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Teknologi digital memungkinkan akses mudah dan cepat terhadap informasi dan alat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas. Ini mengarah pada peningkatan produktivitas individu dan tim, karena pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih efisien. Yang ketiga, peningkatan keamanan data.
Meskipun transformasi digital membawa tantangan baru dalam hal keamanan data, juga telah mendorong perhatian yang lebih besar terhadap keamanan informasi. Perusahaan dan organisasi berinvestasi dalam solusi keamanan yang lebih canggih dan kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi data pelanggan dan informasi rahasia mereka dari ancaman siber. Yang keempat adalah keterhubungan yang lebih baik. Transformasi digital telah menciptakan keterhubungan yang lebih baik antara individu, perusahaan, dan perangkat. Kita dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lebih mudah melalui berbagai platform digital. Selain itu, Internet of Things telah menghubungkan perangkat yang berbeda menjadi satu jaringan, membuka potensi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu perubahan model bisnis. Transformasi digital telah mengubah model bisnis dalam berbagai industri. Misalnya, perubahan yang awalnya berfokus pada penjualan fisik dapat beralih ke model bisnis berlangganan atau penjualan digital. Ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan peluang untuk mendiversifikasi pendapatan.